anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lili. Kali ini kita akan membahas menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, bentuk soal pada masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan itu seperti apa sih, Bu Lili? Bentuknya yaitu berbentuk soal cerita. Kalian pasti sudah tidak asing dengan bentuk soal cerita. Nah, ini yang dimaksud dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu soalnya berbentuk soal cerita. Lalu, bagaimana kita menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan? Caranya, kita harus mengetahui apa yang diketahui dari soal tersebut. Lalu, kita mengetahui apa yang ditanya dari soal tersebut. Kemudian, menentukan operasi hitung yang digunakan. Jadi, jika sudah tahu apa yang diketahui, lalu kita mengetahui apa yang ditanya dari soal tersebut, kita menentukan operasi hitung yang digunakan itu apa. Apakah penjumlahan, apakah pengurangan, atau kedua-duanya. Itu bisa saja terjadi. Nah, yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, itu cara-cara untuk menyelesaikan bentuk soal cerita atau masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, Andini mempunyai dua utas tali dengan panjang 23/20 meter dan 3/4 meter. Kemudian, kedua tali tersebut disambung. Berapakah panjang tali Andini sekarang? Nah, jawabannya diminta dalam bentuk pecahan campuran. Kita harus bisa menganalisa. Sebelum menjawab, kita perhatikan baik-baik soalnya, kita analisa baik-baik. Bagaimana penyelesaiannya? Kita tulis yang diketahui dulu, yaitu panjang tali pertama sama dengan 23/20 meter. Nih, diperoleh dari sini. Nah, ini sebagai tali pertama. Lalu, yang kedua, panjang tali kedua, yaitu 3/4 meter. Didapat dari sini. Nah, angka-angka ini dapatnya dari soal. Nah, kemudian kedua tali disambung. Itu sebagai bahan yang harus kita ketahui. Nah, berikutnya jika sudah tidak ada lagi yang diketahui, kita buat. Apa sih yang ditanya? Yaitu panjang tali Andini seluruhnya. Atau di sini tulisannya berapakah panjang tali Andini sekarang? Itu dalam matematikanya berarti panjang tali Andini seluruhnya. Nah, kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Jika yang ditanya seluruhnya dan yang diketahui tadi ada tali 1 dengan tali 2, kemudian kedua tali disambung. Oh, disambung. Berarti talinya semakin panjang. Panjang tali Andini itu semakin panjang. Otomatis kedua angka ini diapain ya kira-kira? Jawabannya yaitu panjang tali seluruhnya sama dengan panjang tali 1 ditambah panjang tali 2. Kemudian langsung saja kita masukkan angkanya, 23/20 ditambah 3/4. Karena bentuknya berbeda, seperti yang sudah-sudah, di sini pecahan campuran, sedangkan yang satunya pecahan biasa, kita samakan dahulu. Maka sama-sama menjadi pecahan biasa. Diperoleh 43/20 ditambah 3/4. Dari mana 43/20? Dari 2 dikali 20 hasilnya 40 lalu ditambah 3.
didapat 43/20. Nah, karena penyebutnya berbeda, seperti yang kemarin harus kita samakan dahulu, yaitu dengan cara mencari KPK-/nya. KPK antara 20 dengan 4 yaitu 20. Diperoleh yang berubah hasilnya yang 3/4. Karena berpenyebut 4, kita ubah menjadi 20, kita kalikan 5, maka pembilangnya pun kita kalikan 5. Didapat yaitu 15. Jika sudah sama penyebutnya, langsung saja kita jumlahkan, diperoleh 58/20. Nah, karena 58/20 itu angkanya masih besar, kita sederhanakan. Ini caranya, kita sama-sama bagi antara pembilang dengan penyebutnya, kita kecilin angkanya, maka kita sama-sama bagi 2. Didapat hasilnya 29/10. Nah, tadi karena hasilnya diminta dalam bentuk pecahan campuran, maka 29/10 kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu menjadi 29/10. Nah, lalu yang terakhir tadi poinnya apa? Kita membuat kesimpulan. Jadi, panjang tali Andini seluruhnya adalah 29/10 meter. Jangan lupa satuannya, karena tadi berbicara tentang tali, yaitu dengan satuan meter, maka di kesimpulan menggunakan satuannya yaitu meter. Nah, seperti itu cara untuk menjawab soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, kita ke contoh berikutnya. Yang kedua, ada soal berbunyi, ibu pergi ke pasar untuk membeli 1/2 kg tepung. Sesampainya di rumah, tepung tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 1/4 kg. Berapa kilogram sisa tepung yang dimiliki ibu? Nah, kita harus bisa menganalisa soal tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya, kita harus menulis dahulu apa yang diketahui. Dari soal didapat yang kita ketahui, tepung awal yaitu sama dengan 1/2 kg, atau tepung mula-mula yang ibu beli awalnya itu beratnya 1/2 kg. Nah, lalu sampai di rumah tepung tersebut digunakan untuk membuat kue. Jadi kita tulis di sini tepung yang digunakan yaitu 1/4 kg. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya yang diketahui? Oh, tidak ada. Berarti kita lanjut yang ke berikutnya. Ditanya. Apakah yang ditanya kira-kira? Yang ditanya yaitu berapa sisa tepung yang dimiliki ibu? Sisa. Nah, dari kata-kata sisa, kita sudah bisa menilai operasi apa yang akan kita gunakan dengan kedua angka pecahan ini agar bisa dihitung, yang tadinya kita mempunyai tepung awal, lalu kemudian digunakan. Yang ditanya sisa. Oh, berarti tepungnya semakin berkurang. Nah, karena itu, cara penyelesaiannya pun menggunakan pengurangan pecahan. Sisa tepung sama dengan tepung awal dikurang tepung yang digunakan. Langsung saja kita masukkan angkanya. Tepung awalnya 51/2, lalu tepung yang digunakan 21/4. Nah, itu operasinya yaitu pengurangan. Bentuknya pecahan campuran. Maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Diperoleh 11/2 dikurang 9/4. Karena penyebutnya berbeda, yaitu 2 dan 4, harus kita cari dulu KPK-nya. KPK antara 2 dan 4, yaitu 4. Nah, yang berubah 11/2, penyebutnya tadi 2, berubah jadi 4.
maka 2 dikali 2. Begitupun dengan yang 11. 11 pun kita kalikan 2, hasilnya yaitu 22. Nah, karena sudah sama penyebutnya, langsung saja kita kurangkan pembilangnya. 22 dikurang 9, yaitu hasilnya 13. Nah, karena 13/4 pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, didapat 31/4. Nah, ini hasil hitung-hitungannya. Yang terakhir, kita buat kesimpulan. Jadi, sisa tepung yang dimiliki oleh ibu adalah 31/4 kilogram. Jangan lupa satuannya, yang kilogram ini harus dimasukkan juga ke dalam kesimpulan. Nah, itu contoh yang kedua. Lalu selanjutnya ada contoh yang ketiga. Rasya mengisi bak mandi dengan 35,5 liter air. Sebanyak 12,3 liter air digunakan untuk mandi. Kemudian Rasya mengisi lagi bak mandinya dengan 8,20 liter air. Berapa liter air di bak mandi Rasya sekarang? Nah, di sini ada 3 angka, Bu Lili. Gimana ya cara menyelesaikannya? Sama saja seperti yang sebelumnya, kita harus bisa menganalisa soal dahulu. Dengan cara kita cari apa sih yang diketahui dari soal tersebut. Nah, mula-mula bak mandinya berisi 35,5 liter air. Kemudian digunakan untuk mandi sebanyak 12,3 liter air. Lalu Rasya mengisi lagi bak mandinya dengan 8,20 liter air. Jadi bak mandi yang semulanya 35,5 lalu kemudian berkurang karena untuk digunakan mandi, kemudian diisi kembali. Nah, nanti difikirkan operasinya seperti apa ya. Kemudian kita analisa lagi apa sih yang ditanya. Berapa liter air bak mandi sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Jadi yang sekarang itu kira-kira angkanya berapa ya? Sudah terbayang kira-kira operasinya yang digunakan apa? Ya, betul sekali. Cara menjawabnya, bak mandi awal kita kurangkan dengan yang digunakan untuk mandi. Itu dulu. Tahap yang pertama seperti itu. Nah, bak mandi awalnya tadi berapa? 35,5. Lalu kita kurangkan dengan yang untuk digunakan mandi, yaitu 12,3. Dengan cara bersusun ke bawah, lebih mudah, karena ini bentuknya pecahan desimal, diperoleh hasilnya 23,2. Nah, jadi air yang sekarang di bak itu kira-kira berapa ya? Sisa bak mandi tadi lalu ditambah dengan bak yang diisi kembali oleh si Rasya. Nah, sisa bak mandinya tadi berapa yang sudah digunakan untuk mandi? Hasilnya 23,2 ini tadi, lalu kita tambahkan dengan sebanyak yang Rasya isi kembali, yaitu 8,2. Dengan cara bersusun ke bawah, diperoleh hasilnya 31,4. Ini yang kita gunakan. Hasil akhirnya ini yang kita gunakan. Maka kesimpulannya, jadi bak mandi Rasya sekarang terisi sebanyak 31,4 liter air. Seperti itu anak-anak, cara menjawab soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, lalu jika ada pertanyaan seperti ini, Bu Lili, bagaimana jika kita tidak menulis diketahui dan ditanya? Apakah berpengaruh? Oh, tidak apa-apa. Kalau tidak ingin ditulis, tidak apa-apa. Tetapi cara mengerjakannya harus jelas dan poin yang penting yaitu harus membuat kesimpulannya.
Karena dalam soal cerita, kesimpulan itu poin yang penting. Lalu kalau yang dengan menulis diketahui dan ditanya bagaimana Bu Lili? Oh, itu nilainya justru lebih bagus. Berarti mengerjakannya secara bertahap. Nah, seperti itu anak-anak, cara menyelesaikan masalah atau soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita dalam penggunaan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, kita bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian dan diterima dengan baik. Materi yang Ibu sampaikan ini mohon dicatat di buku, dipelajari kembali agar bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Terima kasih.